Ahibati fillah, pertanyaan ini harus sering kita tanyakan kepada diri kita. Apa yang sudah aku lakukan buat agama Allah ini? Kalau buat diri kita, keluarga kita, insya Allah nggak perlu ditanya. Tapi apa yang sudah kau korbankan buat agama Allah ini? Yang pertama, sekarang kita masuk poin-poin apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka berkorban buat agama kita. Yang pertama, berkorban untuk agama ini dengan menjadikan rumahmu rumahnya orang-orang yang beriman. Bagaimana sekarang setiap muslim menciptakan rumah yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Rumah dia aja. Karena dari rumah itulah kebaikan-kebaikan akan disebarkan. Negara Indonesia ini cuma kumpulan dari rumah tangga. Negara ini yang memiliki sekarang ya 17.000 pulau atau lebih, yang terdiri dari 270 juta penduduknya, itu hanya kumpulan rumah-rumah. Kalau setiap muslim menciptakan rumah yang islami, Masya Allah. Yang kedua, kontribusi yang bisa engkau berikan kepada saudara-saudaramu dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Seperti sekarang ini ada kegiatan dakwah, antum tawarkan diri, anda bisa jadi apa? Anda jadi tukang parkir nggak apa-apa. Sampai ada yang mengatakan, anda nggak apa-apa Ustaz, jadi keset di depan masjid. Yang penting anda berbuat buat agama Allah ini. Maka antum tawarkan diri, jangan nunggu diundang. Ketika ada kegiatan-kegiatan dakwah, antum hadir. Apa yang bisa anda lakukan? Apa yang bisa anda perbuat? Anda yang sewa kursinya nggak apa-apa Ustaz. Anda yang sapu masjidnya. Atau ketika ada orang-orang yang mau berangkat, subhanallah jemaah, dakwah di pedalaman, antum yang siapkan. Anda apa yang bisa anda lakukan? Anda siapkan bekalnya. Di Jakarta ada seorang wanita yang dia sering WA Ana, dia mengatakan, Ustaz, Ana Ustaz mau sedekah motor buat dakwah Ustaz, khususnya buat ustadz-ustadz yang dakwah ke pedalaman. Masya Allah, ada satu daerah yang dapat itu motor itu digunakan bersama-sama ustadz-ustadz untuk dakwah di berbagai daerah. Dia mengatakan hampir 200 masjid motor ini sudah sampai ke sana Ustaz. Mungkin dia tidak bisa berdakwah, dia nggak punya ilmu. Apa yang kau miliki? Mungkin dengan hartamu. Kemudian jadilah orang yang menyebarkan sunnah. Engkau jadi orang yang menyebarkan sunnah, paling tidak sebarkan salam. Gimana kalau antum ke pasar, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang mengatakan, ini aliran apa ini sekarang kok pada salam-salam. Nanti Idul Fitri, Idul Adha, tebarkan takbir. Antum masuk ke minimarket, masuk ke mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas, itu biasa ke pasar-pasar mereka bertakbir jamaah. Apa yang bisa engkau lakukan? Apa nggak bisa takbir? Bisa semuanya berlaku insya Allah. Kemudian khususkan waktu untuk belajar agama. Sebagai bentuk pengorbananmu, korbankan waktumu, korbankan kesenanganmu untuk hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu macam-macam. Ada yang mustami, ada yang bawa kuping dengarkan, bagus. Ada yang muta'alim, bawa pulpen, tingkatannya beda. Bawa pulpen dia catat ya. Ada yang alim, ada ustadz-ustadz yang hadir nih di majelis ilmu. Dia mungkin sudah tahu apa yang mau disampaikan, tapi dia korbankan waktunya untuk tetap hadir mendapatkan berkah majelis ilmu dan dapat ilmu. Jangan jadi orang yang keempat. Apa orang yang keempat? Dengarkan enggak, nulis enggak, ngerti enggak, tidur.
bangun, udah selesai kajiannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kok cepet banget kajiannya Ustaz? Taib, ahibati fillah. Yang selanjutnya, engkau banyak bertobat. Kalau engkau tidak bisa berkorban, maka jangan mengorbankan orang lain. Kalau tidak bisa memberikan kontribusi, maka jangan korupsi. Kalau tidak bisa berbagi, maka jangan mencuri. Kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat jahat. Antum tahu penyebab terjadinya musibah itu dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 perkara. Dan Nabi khawatir. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu hisalin idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara ini, aduh, sangat bahaya. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian hidup melihat perkara-perkara itu. Yang pertama apa? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah fahisha, perzinaan, LGBT muncul di satu daerah, terang-terangan mereka mengumumkannya, melainkan apa yang akan terjadi, maka Allah akan berikan penyakit kepada mereka yang belum ada di umat-umat sebelumnya yang terdahulu. Ini tidak memberikan manfaat buat agama, datangkan penyakit buat umat. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'na wa jawris sultan. Dan tidaklah orang-orang itu melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kecuali Allah akan berikan azab kepada mereka. Musim kekeringan yang panjang, harga-harga yang melambung, pemimpin yang zalim. Boleh jadi kita ini penyebab datangnya kemarau panjang, penyebab harga-harga tinggi, penyebab adanya pemimpin yang zalim, tapi kita nggak sadar. Para pelaku dosa banyak nggak tahu dengan hal itu, penipu-penipu. Kemudian walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah orang-orang itu menghalangi zakat mereka, tidak mengeluarkan zakat mereka. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Maka Allah akan tahan air hujan. Kalau bukan karena binatang, Allah nggak akan kasih hujan buat mereka. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Dan apabila mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Maka yang terjadi, Allah akan datangkan musuh-musuh yang menguasai mereka. Dan yang kelima, wa ma lam tuhakkim a'immatum bi kitabillah wa yatakhayyaru fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah mereka meninggalkan berhukum dengan kitab Allah, melainkan Allah akan jadikan mereka berantem bertikai di antara mereka sendiri. Maka ahibati fillah, apalah yang bisa antum korbankan buat agama ini? Yang punya harta dengan hartanya, yang punya waktu dengan waktunya, yang punya energi dengan energinya. Sekecil apapun yang antum lakukan, jangan pernah diremehkan. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Barakallahu fiik.